Shalom saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Zipora Raselia Bani dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD dari UPI Kampus Sumedang Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khotbah yang bertema tujuan hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pada saat ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, berikan kami kekuatan, serta biarlah Roh-Mu yang kudus berkata-kata melalui hamba-Mu ini, agar apa yang kami dengar juga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam video ini saya akan menyampaikan 4 materi bahasan. Yang pertama adalah Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan. Yang kedua adalah visi hidup. Yang ketiga teologi dan sains. Dan yang keempat adalah amanat agung. Materi yang pertama yaitu Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan. Apa makna dan tujuan kita hidup dalam dunia ini? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Karena pada dasarnya, semua manusia yang hidup dalam dunia ini tentu punya tujuan hidup. Tapi apa tujuan hidup kita? Allah tentu memiliki maksud dan tujuan ketika menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup yang seperti Allah mau? Kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Serta kita dapat temukan dalam firman Tuhan. Sebab Alkitab yang kita miliki memang ditulis untuk kita. Dan Alkitab tidak ditulis menceritakan tentang kita, tapi ditulis buat kita. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, kita akan menemukan dalam Alkitab, termasuk mengenai identitas kita siapa dalam Tuhan dan juga apa tujuan hidup kita. Nah, kita ada di bumi ini bukan karena suatu kebetulan. Jujur, saya kurang menyetujui jika suatu hal terjadi secara kebetulan. Karena bagi saya, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini bukan karena kebetulan, tetapi adalah itu semua karena rencana Tuhan yang pastinya terbaik buat hidup kita. Kita dapat buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, jika Tuhan merancangkan segala hal dalam hidup kita, dan itu pastinya demi kebaikan kita dan memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat ataupun yang buruk untuk kita. Nah, dalam kehidupan ini tentu ada yang menggerakkan kehidupan kita. Dan apa yang menggerakkan kehidupan kita? Yang pertama adalah rasa bersalah. Mungkin di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan, sehingga di saat ini kita melakukan yang terbaik agar kesalahan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang kedua juga kebencian dan kemarahan yang menggerakkan kehidupan kita, bisa ke arah yang positif dan juga ke yang negatif. Nah, yang ketiga yaitu ketakutan, di mana mungkin kita takut tertinggal, kita takut miskin. Kemudian yang keempat yaitu materialisme, di mana kita menikmati fasilitas yang luar biasa di masa yang akan datang, sehingga di saat ini kita bekerja dengan keras tanpa kenal waktu agar kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa itu. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk diterima. Mungkin dalam suatu perkumpulan atau organisasi kita ingin diterima di dalamnya, sehingga kita berusaha menyempurnakan diri agar diterima. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan? Kalau kita mengetahui tujuan hidup kita apa, maka akan memberikan arti dan warna pada kehidupan kita. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Nah,
Jika kita tahu apa tujuan hidup kita, itu akan menyederhanakan kehidupan kita. Dan jika kita juga mengetahui tujuan hidup kita apa, itu akan memberikan fokus pada kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, mengetahui fokus kita akan memotivasi kehidupan kita untuk mendorong kita agar mencapai tujuan hidup itu. Nah, lalu apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita dalam dunia ini? Sesungguhnya Allah menciptakan kita tidak hanya untuk tinggal selamanya di bumi ini, tetapi juga untuk kekekalan, yang mana Allah juga merencanakan agar kita dapat hidup bersama dengan Dia dalam kehidupan kekal. Lalu bagaimana cara agar kita sampai pada kekekalan itu? Yaitu dilihat dari kehidupan kita saat ini. Hidup kita saat ini yang menentukan apakah kita layak hidup bersama dengan Tuhan di surga nanti atau tidak. Maka dari itu, mari kita gunakan waktu kita selama kita masih ada di dunia ini untuk dekat dengan Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu saya sekolah SMA, guru agama saya pernah bilang bahwa selagi kita masih punya waktu, gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan bergaul karib dengan Tuhan. Karena jika nanti kita dihakimi, Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya, jangan sampai Tuhan Yesus tidak mengenal siapa kita. Karena selama kita di dunia ini, kita tidak dekat dengan Dia, kita tidak bersahabat dengan Dia. Maka dari itu, selama kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk masih bernafas di bumi ini, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita memandang kehidupan ini dari sudut pandang Allah? Memandang bahwa kehidupan kita di bumi ini sebagai sebuah ujian yang bukan membawa penderitaan untuk kita, tetapi ujian yang membawa kita untuk mendidik kita dan juga agar kita semakin serupa seperti Kristus. Nah, kehidupan kita di bumi ini juga kita pandang sebagai sebuah kepercayaan yang Allah berikan pada kita bahwa kita mampu menjalani kehidupan ini. Maka dari itu patut kita syukuri ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Hidup kita ini yaitu untuk kemuliaan Tuhan yang menjadi pencapaian utama sebagai orang percaya. Dan bagaimana agar hidup kita ini dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Yang pertama yaitu menyembah Dia, kemudian mengasihi orang lain, menjadi semakin serupa seperti Kristus, melayani orang lain, dan memberitahukan orang lain tentang Dia. Sebab di dalam hal itu, apapun yang kita lakukan harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk ketenaran nama kita, tetapi untuk nama Tuhan. Nah, lalu tujuan hidup kita itu sebenarnya apa? Nah, yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa temukan dalam Kolose 3 ayat 23, mari kita buka bersama-sama. Dalam Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam ayat ini menggambarkan pada kita bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, baik dalam profesi, pendidikan, atau apapun aktivitas kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Dan tentunya, maka dari itu, kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, selain daripada itu, kita juga dirancang untuk menjadi sahabat karib Tuhan dengan membangun komunikasi melalui doa. Cara untuk mengembangkan persahabatan dengan Tuhan, yang pertama yaitu kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu kita taat kepada Tuhan melalui iman kita. Yang ketiga yaitu menghargai apapun yang Tuhan hargai. Dan yang keempat yaitu kita memprioritaskan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun dalam dunia ini. Karena Tuhan selalu ingin menjadi yang nomor 1, bukan yang nomor 2 ataupun 3. Nah, selain daripada tujuan hidup orang percaya, Tuhan juga merancangkan tujuan hidup untuk orang fasik, yaitu yang terdapat dalam Amsal 16 ayat 4. Kita buka bersama-sama. Dalam Amsal 16 ayatnya yang keempat, yang berbunyi, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu ada tujuannya, dan bahkan orang fasik juga dibuat Tuhan untuk hari malapetaka. Nah, saudara-saudara,
Selain daripada itu, sebagai orang percaya, kita juga dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 5. Dalam Efesus 1 ayat 5, di mana di sini tertulis, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi dari semula Allah telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan seharusnya ini mendatangkan keharuan dan cinta yang mendalam kepada Tuhan, sebab menjadi anggota keluarga Allah merupakan berkat terbesar yang dilimpahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, sebagai anak, kita juga diberikan warisan dari Allah, yaitu warisan yang diberikan Allah adalah kita hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Kemudian kita akan diubahkan untuk menjadi seperti Kristus, terutama dalam hal karakter. Kemudian kita dibebaskan dari dan dilepaskan dari segala rasa sakit, penderitaan, bahkan kebinasaan. Dan kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Jadi kehidupan kita ini adalah tentang kasih. Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri, dan juga mengasihi Tuhan. Nah, dan ini terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang mana tertulis yang mana diberi judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu hukum yang terutama. Dalam ayat 37 sampai 39 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini merupakan perintah Allah untuk kita, di mana kita harus saling mengasihi. Nah, selain daripada itu, Allah juga merintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, dan itu terdapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai 44 yang berbunyi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ketika kita mengasihi, kita tidak boleh pilih-pilih. Kita tidak boleh mengasihi orang yang hanya mengasihi kita juga, tetapi kita juga harus mengasihi siapapun, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, saudara-saudara, jadi ekspresi dari kasih yang terbaik itu adalah waktu. Bagaimana kita dapat memberikan waktu kita yang berharga untuk orang lain. Kita semua tentu sibuk dan tidak memiliki waktu, tetapi ketika kita rela memberikan waktu kita yang begitu berharga dan terbatas untuk orang lain, itu sebenarnya merupakan pemberian yang paling berharga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tidak akan mungkin terjadi jika kita memiliki keretakan dalam persekutuan kehidupan kita. Bagaimana caranya memulihkan persekutuan atau hubungan yang retak dengan sesama anggota keluarga Allah? Yaitu kita dengan menghargai hubungan dan berusaha menjaganya, merendahkan hati kita, dan juga mengampuni. Dan itulah cara untuk memulihkan hubungan yang retak dengan sesama kita. Dan juga kita harus mengundang Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Nah, materi yang kedua yaitu adalah visi hidup. Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti dari keinginan yang dimiliki oleh sekelompok orang ataupun secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi pada dasarnya, visi ini dijadikan sebagai sebuah panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Dan visi tiap orang ataupun suatu lembaga tentunya berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama. Misalnya dalam pendidikan, tujuan dalam pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi visi dalam setiap sekolah ataupun dalam lembaga sekolah, mereka memiliki visi yang berbeda-beda. Begitupun kita orang-orang percaya mungkin memiliki visi ataupun langkah-langkah yang berbeda. Tetapi
tujuan kita sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, maka dari itu mengapa visi ini sangat penting? Visi ini sangat penting karena visi dapat menolong kita untuk tetap fokus kepada tujuan hidup kita. Misalnya kita punya tujuan untuk mendapatkan nilai atau kedudukan yang lebih baik. Jika kita punya visi, maka kita akan fokus pada tujuan kita. Bagaimana kita mencapai nilai yang terbaik dan mendapatkan kedudukan yang jauh lebih baik. Dan selanjutnya, visi juga akan menuntun dan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Misalnya, karena kita punya tujuan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, jadi ketika kita mau diajak teman-teman kita untuk pergi ke acara ulang tahun sahabat kita akan lebih memilih untuk mengerjakan tugas yang pada hari itu juga harus dikumpulkan, karena kita punya tujuan untuk dapat nilai yang terbaik. Maka dari itu keputusan kita adalah mengerjakan tugas, dan untuk urusan ulang tahun sahabat kita bisa berikan kado-nya di lain hari, seperti itu. Nah, salah satu hal yang penting dalam membuat atau menuliskan visi hidup adalah passion atau minat. Jadi kita harus temukan minat kita apa yang cocok dengan kita sehingga memudahkan kita untuk menuliskan visi hidup kita. Nah, prinsip utama ketika kita ingin menuliskan visi hidup kita ada dalam Kolose 1 ayat 16. Kita dapat buka bersama-sama. Dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan saya ingin menggarisbawahi kata segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, di mana visi hidup kita ditujukan hanya untuk Tuhan. Nah, tentu langkah-langkah untuk menuliskan visi hidup ini, yang pertama kita awali dengan doa, di mana kita berdoa agar kita menemukan tujuan hidup kita, agar kita menemukan jawaban mengenai visi hidup kita. Nah, kemudian setelah kita berdoa, tentu kita temukan minat atau passion kita, seperti kita ini cocoknya di bidang apa, dan atau saya ini cocoknya sebagai apa. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengetahui talenta yang kita punya, dan kemudian melalui pendapat orang lain, karena seringkali orang lain bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat dalam diri kita, tetapi tentunya pendapat yang membangun dan mendorong semangat kita, bukan yang menjatuhkan. Nah, kemudian setelah kita menuliskan visi ini, tentu akan ada perasaan damai ketika kita telah menuliskan visi hidup kita. Nah, langkah berikutnya setelah kita menuliskan visi hidup kita yaitu kita menuliskan misi. Misi ini lebih fokus kepada langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. Setelah menuliskan misi, kita tuliskan strategi yang tepat untuk mencapai visi hidup kita, dan selanjutnya adalah mengenai komitmen. Kita harus berkomitmen untuk mencapai visi hidup kita. Komitmen ini bisa kita ambil dari ayat Alkitab yang menjadi pedoman kita atau yang menjadi semangat dan kekuatan hidup kita. Nah, selanjutnya adalah teologi dan sains. Materi yang ketiga yaitu teologi dan sains. Apa itu teologia? Kata teologia ini berasal dari bahasa kata-kata Yunani, yang mana theos berarti Allah dan logos yang berarti logika, perkataan, dan pikiran. Jadi teologia adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Dan teologia ini merupakan ilmu tertua yang berbicara tentang Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan sains adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu atau kumpulan pengetahuan dan proses, dan sains ini memiliki objek yaitu benda-benda alam. Sains pada prosesnya memerlukan penyelidikan untuk mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam melalui langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para ilmuwan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian merancang eksperimen, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, serta menyimpulkan. Nah, karena sains ini berkaitan erat dengan logika yang ada dalam pikiran manusia, tentu tidak luput dari kesombongan manusia yang berhubungan dengan sains. Saya akan memberikan tokoh ataupun contoh bentuk kesombongan manusia, yaitu salah satunya adalah Yuri Gagarin, yang merupakan seorang tokoh asal Rusia yang tiba di bulan, dan ia mengatakan bahwa ia telah mengarungi ruang angkasa, tetapi ia tidak melihat Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Kalau menurut pandangan saya,
Tentu hal ini salah, sebab Tuhan tidak tinggal di ruang angkasa, melainkan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Sebab kerajaan Tuhan itu tinggal ada di hati kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh cari Tuhan kemana, karena Tuhan sudah ada dalam hati kita. Nah, contoh kedua yaitu adalah kapal Titanic, yang diyakini oleh banyak orang bahwa kapal Titanic merupakan kapal yang tak tenggelamkan. Kapal Titanic ini memang besar dan mewah sekali. Namun karena kesombongan manusia yang merasa dirinya sudah berhasil membuat kapal yang besar dan kuat, sehingga mengatakan dengan kondisi apapun kapal Titanic ini tidak akan pernah tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Kapal ini justru tenggelam karena bertabrakan dengan bongkahan es. Dalam Yesaya 2 ayat 17 dapat kita baca bersama-sama. Dalam Yesaya 2 ayat 17 yang dituliskan bahwa manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dan ini membuktikan pada kita bahwa kita nggak boleh sombong, sebab cuma Tuhan sajalah yang maha tinggi. Maka dari itu saudara-saudara, kehebatan kita, apapun yang dibuat oleh manusia itu tidak sempurna, karena hanya ciptaan Tuhanlah yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita. Nah, selain dari contoh kesombongan manusia, kita juga perlu meneladani tokoh-tokoh ataupun para ilmuwan yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama ada Johannes Kepler. Beliau merupakan ilmuwan yang percaya pada Tuhan. Meskipun dia seorang ilmuwan yang mempelajari sains, tetapi dia tetap memuliakan Allah karena dia sendiri bersaksi bahwa Allah juga dimuliakan dalam astronomi karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Dia juga percaya bahwa hanya dalam Yesus ada perlindungan dan penghiburan. Nah, selanjutnya ada Sir Isaac Newton, di mana dia merupakan seorang ilmuwan yang mempelajari Alkitab bahkan setiap hari. Dan dia juga menganggap bahwa ateisme ini tidak masuk akal. Nah, yang ketiga yaitu ada Albert Einstein, yaitu seorang yang sangat spektakuler dan begitu cerdas. Dia mempercayai bahwa tentu keteraturan alam semesta ini terjadi karena ada makhluk jenius yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, lalu mana yang benar, teologi atau sains? Sesungguhnya teologi dan sains ini tidak dapat diperbandingkan karena bukan perbandingan. Sebab sains juga merupakan ciptaan Allah. Sebab sains ini kan bersumber dari logika manusia, maka dari itu sains juga bersumber dari ciptaan Allah. Nah, cara pandang yang benar sebagai intelektual tetapi tetap percaya kepada Tuhan, yaitu pengetahuan atau ilmu yang kita pelajari termasuk pendidikan kita itu dibungkus oleh pemahaman kita akan kebenaran Tuhan. Nah, jadi sikap kita yang benar mengenai teologi dan sains adalah teologi dan sains ini perlu dikembangkan, dan para teolog perlu terus memperdalam pengetahuannya tentang teologi, dan para saintis perlu juga memahami teologi agar tidak membuat pemikiran yang salah dan tidak merasa puas dengan sains, dan juga tidak menutup pintu hatinya untuk mengenal Tuhan. Para teolog juga tentu perlu mempelajari sains atau paling tidak mengetahui sains secara umum agar juga memiliki ilmu sains dan juga pemahaman sehingga tidak begitu tertinggal. Dan para saintis juga perlu mengembangkan sains untuk memajukan dan mencerdaskan intelek manusia. Maka dari itu, teologi dan sains ini tidak bertentangan dan tidak untuk dipertentangkan. Ketika perkara teologi ini tidak dapat diterima dalam pola pikir sains, teologi tetap benar dan utuh. Dalam hal ini, pemahaman kita tentang teologi dan sainslah yang kurang memadai. Maka dari itu, iman yang harus berperan. Jadi saudara-saudara, milikilah teologi dan sains dengan proporsional dan tepat, dengan cara belajar dan juga menambah ilmu serta wawasan. Sebab dalam Amsal 1 ayat 7 dapat kita buka, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita juga tetap harus berpendidikan, dan kita juga harus mengutamakan pemahaman kita kepada Tuhan. Nah, materi yang keempat yaitu amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19-20 adalah amanat agung. Dan apa itu amanat agung? Amanat agung itu sebenarnya memang perintah Tuhan untuk kita.
Tetapi jangan jadikan amanat agung ini menjadi suatu tekanan atau beban buat kita, karena kalau kita artikan dari namanya satu persatu, yang mana amanat ini sebuah pesan ataupun perintah, sedangkan agung ini diartikan sebagai suatu hal yang besar dan mulia. Maka dari itu sebenarnya amanat agung ini jangan kita bilang bahwa itu menjadi tekanan bagi orang-orang percaya, bahwa kita harus melaksanakan amanat agung. Nah, jadi cara pandang kita yang benar pada amanat agung seharusnya kita pandang sebagai tujuan hidup, bahwa ini merupakan perintah Tuhan dan Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan hatinya, maka kita harus melaksanakan perintahnya. Nah, bagaimana kita dapat mengikuti atau melaksanakan perintah amanat agung ini? Yang pertama yaitu menjadikan murid. Mungkin jika ada orang yang jauh lebih muda dari kita atau kita ada kesempatan untuk berdiskusi, berdialog, berinteraksi, kita bisa terlibat aktif di dalamnya. Kemudian membaptis mereka, mungkin bukan kemampuan ataupun tugas kita untuk membaptis orang lain, tapi membaptis mereka maksudnya itu menjadi tanda bahwa kita atau mereka itu telah percaya dan mau menyerahkan dirinya untuk mengikut Kristus. Nah, selanjutnya itu mengajar mereka, tentu mengajar tentang firman Tuhan, dan pengajaran ini dimaksudkan agar mereka dapat mengerti dan memahami tentang kebenaran yang sejati. Nah, selanjutnya yaitu mengulangi. Mengulangi maksudnya yaitu pengulangan akan pemahaman atau pengajaran dari firman Tuhan ini. Karena kalau firman Tuhan diajarkan atau kita baca hanya sekali, mungkin kita bisa langsung lupa. Maka itu perlu diulang-ulang agar kita tetap ingat mengenai firman Tuhan ini dan tertanam kuat dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 18-20, itu bukan hanya penugasan agung atau amanat agung, tetapi juga itu adalah penyertaan agung, karena Allah selalu menyertai kita kemanapun dan dimanapun kita pergi. Jadi ketika Allah meminta kita untuk pergi ke tempat yang sebelumnya tidak pernah kita kunjungi, maka kita tidak perlu takut ataupun khawatir, sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita bisa meneladani dari tokoh-tokoh yang berkomitmen untuk menjadi saksi. Yang pertama ada Paulus, di mana Paulus yang dulunya adalah namanya Saulus. Saulus ini dulu dia bukan pengikut Kristus, dia ini malah justru membunuh dan juga membuat orang-orang percaya menderita, memasukkan orang-orang percaya ke dalam penjara. Tapi ketika Allah menangkap dia dan memanggil dia, Saulus ini berganti nama menjadi Paulus dan menjadi saksi Kristus, dan dia mengikut Kristus sampai pada akhir hidupnya. Nah, yang kedua adalah David Livingstone. Dia merupakan salah satu penginjil besar di Afrika, dan dia berkomitmen bahwa dia tidak akan mau terikat oleh apapun dan menganggap sesuatu hal menjadi penting kecuali hubungan dia dengan Yesus. Dan dia menganggap itulah yang menjadi hal yang paling utama dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga ada Nommensen. Nommensen ini adalah seorang tokoh yang memberitakan Injil di tanah Batak atau Sumatera. Dia meninggalkan segala hal dalam hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, lalu tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi panggilan kita? Kita bisa memenuhi atau melaksanakan amanat agung melalui talenta yang kita punya. Mungkin kita tidak bisa sama seperti Paulus ataupun Nommensen ataupun David Livingstone yang harus pergi ke suatu daerah terpencil, tetapi kita bisa melakukannya dimanapun kita berada. Nah, nilai-nilai dan prinsip yang mestinya muncul dari orang Kristen atau orang percaya di dunia nyata, yaitu yang pertama adalah integritas, di mana kita harus menjadi orang yang jujur. Kemudian yang kedua yaitu orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kemudian transparansi, yaitu terbuka serta dapat dipercaya. Kemudian melayani dan juga kerendahan hati. Nah, demikianlah saudara-saudara dari renungan kita pada kali ini. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang indah ini di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengar ini Tuhan, jangan pernah Tuhan hilangkan dari ingatan kami. Biarlah kami boleh selalu ingat ya Tuhan, apa yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekian dari renungan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya harap video ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.